Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya isolated versus cross margin dan juga leverage, saudara. Ini adalah satu pengertian yang sangat penting kalau kita ingin trading di Binance. Kita harus ngerti tentang ini ya, di Binance Future khususnya. Nah, saya akan coba jelaskan dengan cara yang sederhana, karena banyak yang teman-teman yang bilang ini kompleks dan bingung begitu, maka cara ini adalah sangat mudah, pasti Anda akan dapat mengerti setelah mengikuti tutorial ini. Kita akan mulai dengan pengertian margin. Pengertian margin itu sendiri apa? Cara simpelnya adalah seperti ini, saudara. Jadi margin itu adalah dana yang kita alokasikan untuk membuka suatu posisi. Ya, jadi saya ambil contoh seperti ini. Misalkan ini adalah 100% balance atau dana Anda atau modal Anda. Kemudian Anda belikan 25%-nya itu untuk membuka suatu posisi. Maka ini disebut sebagai initial margin. Ya, cukup clear ya di sini ya. Dan kalau misalkan saya gunakan uang beneran, jadi contohnya ini modal saya di sini ya, itu ini adalah sebesar $100, 75-nya ini balance, kemudian 25% ini saya gunakan untuk membuka suatu posisi. Contohnya adalah open posisi long dari BTC USDT sebesar $25 dengan leverage yang saya gunakan 20 kali. Maka kalau 25 dikali dengan 20 kali ini setara dengan $500. Jadi kalau kita trade di futures-nya Binance itu akan ada yang namanya leverage dan Anda bisa pakai misalkan 20 kali ini maka akan setara dengan $500. Nah, sebagai contoh, misalkan harga dari BTC USDT ini naik dari, ini contoh saja ya, 9.500 ke 9.595 atau naik sebesar 1%. Kalau Anda tanpa leverage dengan $25, maka profitnya hanya 1% segini, saudara. Ya, 0,25, ini kecil sekali ya. Tetapi, bila Anda menggunakan leverage, dan dengan dana $500 ini, Anda akan profit $5, atau setara dengan 1%. Jadi, saudara, kalau modal Anda sekian, dengan leverage sekian, Anda akan mendapatkan profit $5 atau setara itu dengan 20%. Jadi Anda perhatikan ya di sini. Kalau 1% itu tanpa leverage, kalau dengan leverage Anda akan dapat profit 20%. Jadi ini itu sekitar 20 kalinya. Sama dengan leverage yang ada. Tetapi ingat, sama juga kalau misalkan posisinya turun. Kalau Anda turun 1%, Anda akan minus $5 juga. Dan itu sama dengan minusnya 20 kali lipat. Jadi leverage ini adalah seperti pedang bermata dua, jadi kalau Anda pas, dapat bagus, ya profitnya bisa berkali lipat, tapi kalau loss juga berkali lipat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa menggunakan leverage? Apakah bahaya? Apakah ya bahaya ya iya, tetapi kalau profit ya nggak bahaya sebenarnya, saudara. Kalau Anda tahu cara pakainya, itu sebenarnya tidak berbahaya. Justru sebaliknya, Anda dapat memanfaatkannya. Kenapa kita pakai leverage? Yang pertama itu, buat Anda yang modalnya kecil, Anda bisa main dengan modal yang lebih besar. Jadi, dengan daya ungkit itu membuat Anda itu, berikutnya ya, dapat memanfaatkan kenaikan atau penurunan harga yang tipis untuk mendapatkan profit. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan ini harga. Kalau Anda tanpa leverage, misalkan harga bergerak seperti ini ya. Jadi range pergerakan harganya sideways ini, seperti ini misalkan ini hanya 0,5% saja nih. Ini harga bergerak naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Anda dapat memanfaatkan, kalau Anda trading, misalkan ya, Anda trading tanpa leverage, Anda pasang posisi buy di sini, kemudian, atau long ya, Anda pasang posisi long di sini, Anda biasanya nggak akan take profit di sini, karena terlalu kecil. Orang naiknya baru 0,5% ini. Ya, nutupin biaya, biaya fee transaksinya aja nggak cukup. Biasanya kalau yang begini, nunggu breakout, baru nanti harganya naik, baru take profit di atas. Nah, kalau pakai leverage, ceritanya lain. Kalau ini naik hanya 0,5% di sini ya. Kalau Anda di sini ini mau take profit, itu bisa. Kenapa? Karena kalau 0,5%, kalau Anda pakai leverage 20 kali, itu sama dengan 10% loh. Jadi Anda bisa take profit di sini. Nah, itu keenaknya pakai leverage itu seperti itu, saudara. Demikian juga kalau Anda mau nge-short di sini, ya. Anda nge-short, main short di sini, kemudian harganya turun, itu juga hal yang sama. Jadi Anda bisa main di dua arah, karena ini kan main di market future. Jadi itu, saudara, maksud saya dengan menaikkan penurunan harga yang tipis, itu Anda tetap bisa dapatkan profit. Berikutnya adalah trade dengan time frame yang kecil juga bisa dapat. Ini nyambung yang nomor 2 tadi ya. Jadi misalkan
Anda bisa trade misalkan pakai 5 menit, 15 menit, atau 1 jam itu mendapatkan lebih banyak opportunity trading. Biasa orang yang pakai ini itu untuk trading harian atau scalping itu lebih cocok daripada kalau Anda main tanpa leverage, mesti nunggu berhari-hari gitu ya, kan nggak bisa scalping. Nggak bisa main tektokan gitu. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu apa itu cross margin. Cross margin itu seperti ini, saudara. Jadi, Anda menggunakan seluruh margin balance Anda sebagai tahanan. Saya akan kasih contoh. Balik ke contoh seperti ini yang tadi. Ini adalah disebut sebagai balance Anda. Ini margin Anda, ya. Kemudian kalau Anda misalkan open posisi dengan hal yang sama, 25%, $25 dengan leverage 20 kali, misalkan harganya turun 5%. Kalau harga BTC turun 5%, maka artinya, kalau ini kali 20 ya, itu sama dengan minus 100%, saudara. Minus 100% itu artinya dana kita loss $25. Ya, saya kasih warna merah supaya lebih jelas. Kemudian, ada namanya, di Binance itu ada namanya maintenance margin. Maintenance margin itu, ini ditentukan sama Binance ya, 10% misalkan. Jadi ada namanya maintenance margin sebesar misalkan $10. Ini ada tabelnya ya, saudara. Jadi masing-masing pair dan masing-masing leverage itu ada tabelnya sendiri-sendiri. Ambil kata contoh $10. Jadi mereka ada yang namanya penghitungan margin ratio. Ini kenapa ada margin ratio? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk melihat posisi kita berbahaya atau tidak. Ya. Nah, margin ratio di Binance itu dihitung dengan membagi antara ini, maintenance margin ini dibagi dengan jumlah balance yang tersedia. Jadi dalam hal ini contohnya balance-nya kan tinggal 75 karena ada floating loss minus 25. Maka maintenance atau margin ratio-nya kita dihitung dengan membagi $10 bagi dengan 75. Jadi ketemulah 13%. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sambil contoh dulu. Misalkan harga BTC USD-nya itu turun minus 15%. Apa yang terjadi? Maka Anda akan ada unrealized loss sebesar $75. Kayak gini lah kira-kira lah. Jadi sisa dana Anda tuh tinggal $25. Yang lain ini floating lah, loss gitu ya. Nah, penghitungan maintenance margin-nya tetap ini 10. Anda margin ratio-nya adalah 10 bagi dengan 25, bagi dengan ini nih. Sehingga margin ratio Anda itu 40%. Nah, ini makin lama makin naik semakin berbahaya. Sambil saya teruskan lagi, misalkan makin rugi ya. Nah, ini makin rugi dan ini minus juga nih 15. Jadi tinggal tersisa balance Anda $10. Yang terjadi adalah kalau Anda unrealized loss sebesar $90, maka maintenance margin Anda ini tetap, kemudian margin ratio Anda itu 10 bagi 10, atau setidaknya 100%. Nah, ini apa yang terjadi, ini seperti kalau di Forex itu margin call atau stop out, maka posisi Anda akan kena likuidasi. Likuidasi itu apa? Semua posisi Anda akan dijual paksa. Ini ya, ini bahaya nih ya, perhatikan. Semua posisi Anda akan dijual paksa supaya nggak ada ke negatif. Jadi Anda nggak ngutang begitu ya. Jadi 10% ini atau $10 ini itu digunakan oleh Binance sebagai seperti buffer supaya Anda tidak sampai negatif balance-nya. Maka ketika ini tercapai, ketika balance Anda tinggal sedikit sekali ini, itu posisi Anda akan dilikuidasi, dijual paksa semuanya atau ditutup semua oleh Binance. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya isolated margin. Bedanya apa? Saya akan kasih contoh langsung. Menyambung contoh yang tadi, misalkan balance Anda $75, yang ini. Kemudian ini margin Anda 25. Nah, kalau isolated margin, ini tahanannya itu bukanlah yang seluruhnya, tetapi tahanannya hanya posisi yang digunakan di margin tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda open posisi sama seperti yang tadi. Nah, harga BTC USDT-nya turun 1%, sehingga unrealized loss Anda $5. Nanti seperti ini, saudara. Jadi ini, tahanannya itu ini. Oke. Kalau Anda loss, itu loss-nya di sini, misalkan minus 5%, ya, tinggal $20 saja. Maka penghitungan margin-nya adalah, nah ini beda, ini 10%, misalkan ini bukan dari semuanya, tetapi dari porsi margin, initial margin ya, sehingga tinggal hanya 2,5%. Jadi margin rasionya penghitungannya adalah $2,5 dibagi dengan 20. Jadi dibaginya dengan ini, saudara. Sehingga ketemu namanya 12,5%. Jadi margin rasionya ini. Saya lanjutkan lagi. Contohnya, misalkan unrealized loss-nya ini mencapai 22,5%. Ya. Seperti ini misalkan. Jadi ini loss.
Ya, ini loss sekian sehingga sisanya seperti ini, maka ini akan ada likuidasi. Jadi Anda lihat bedanya dengan yang cross margin tadi. Kalau cross margin dilikuidasi semuanya, kalau Anda buka 5 posisi, 5 posisinya akan dijual atau ditutup paksa semuanya. Sedangkan kalau yang isolated margin itu hanya posisi ini saja. Jadi yang ini itu tetap aman. Oke? Nah, sebagai summary dari cross margin atau isolated margin, yang pertama cross margin itu daya tahannya lebih kuat karena menggunakan seluruh balance. Impact-nya itu pada seluruh posisi. Maksudnya seperti ini, saudara. Kalau Anda ini buka ya, tadi itu buka misalkan, tadi kan satu posisi contohnya. Kalau Anda buka ada 3 posisi ya, 1, 2, 3, ini posisi A, posisi B, posisi C. Kalau kena likuidasi, semuanya akan kena likuidasi semua. Dihabisin semua sama Binance, ditutup paksa. Nah, sedangkan kalau untuk isolated margin, maka memang daya tahan tidak sekuat cross margin, dan tapi ini lebih aman karena masing-masing posisi dihitung dengan margin ratio yang sendiri-sendiri gitu ya, terpisah. Dan juga likuidasi akan dilakukan kepada posisi masing-masing posisi. Jadi mana yang pilihannya saudara itu terserah, balik lagi ke kenyamanan Anda. Bagi Anda pemain biasanya lebih suka trade forex itu menggunakan konsepnya ini saudara, cross margin. Nah, ini ada lebih advance lagi yang itu menggunakan isolated margin. Saran saya kalau Anda mau yang aman, Anda pakai yang isolated margin. Kalau Anda mau fleksibilitas ya, Anda lebih mahir begitu, Anda bisa pakai yang namanya cross margin. Ya, dua-duanya sama-sama oke, tinggal itu masalah preferensi pilihan Anda. Nah, di Binance sendiri untuk mengatur isolated atau cross margin, letaknya ada di sebelah kanan atas, di sini saudara, di bagian ini. Anda dapat memilih, misalkan isolated, Anda dapat tab di sini, Anda dapat pilih cross margin atau isolated. Anda dapat pilih di sini dan Anda klik confirm. Ya, semudah ini Anda tinggal, nah kalau cross Anda tinggal pilih cross, kemudian leverage-nya Anda dapat atur di sebelah sini. Ya, Anda mau berapa? Dan masing-masing posisi itu bisa diatur saudara, Anda mau menggunakan leverage-nya berapa kali begitu ya. Antara ini ada pilihannya 1 sampai 125 kali. Berikutnya Anda dapat membuka posisi long atau short. Ini pastikan ini open, kemudian open long, open short. Nanti kita akan belajar lebih lanjut cara buka posisinya gimana, tetapi di video yang tutorial yang lain di berikutnya. Sementara ini saya nggak masuk dulu ke sini. Saya ingin tunjukkan saudara saja ini tentang cross dan leverage, dan juga di bawah ini ada yang namanya margin ratio yang tadi saya sebutkan. Saya akan ambil contoh satu kali aja ya. Misalkan ini kita ambil isolated margin, kita klik confirm, kemudian saya ambil misalkan ini leverage-nya saya bikin 10 kali, saya klik confirm. Kemudian saya akan masuk, ini tes saja ya saudara, Anda dapat lihat. Misalkan saya ambil posisi 5% dari modal saya di harga, misalkan saya langsung ajar aja di market price. Saya buka di 5% dari balance saya. Kemudian misalkan saya akan ambil naik ya. Di sini ini saya akan ini Bitcoin ya, BTC USDT, saya akan memperkirakan dia akan naik. Saya bisa open long di sini ketika saya klik open long. Nah, setelah berhasil membuka posisi, saudara dapat lihat di sebelah bawah di sini. Ini adalah posisi yang ada saat ini, yaitu BTC USDT dengan leverage 10 kali. Kemudian size-nya ini 0,014 BTC, entry price sekian, ini mark price. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut mengenai mark price ini apa. Ini liquidation price, jadi adalah kalau saya ambil long tadi, berarti liquidation price adalah price di mana harga saya itu yang tadi saya bilang itu kena likuidasi di harga berapa ya. Kemudian margin rasionya 4,3 ini saya ubah dulu. Kalau saya ini 4,02 ini adalah margin rasio yang kalau saya akan kena likuidasi ketika ini mencapai 100% seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ini marginnya saya yang saya gunakan, initial margin itu 15,49. Kemudian ini isolated model sifatnya. Kemudian ini profit and loss saya. Ya, oke, seperti itu saudara. Dan Anda lihat di sini, ini ada namanya margin ratio yang tadi saya sebutkan itu 4,03, di mana maintenance margin saya adalah 0,62 USDT. Jadi kalau Anda bagi ya, ambil kalkulator, ini 0,62 bagi 15,35, itu adalah, ini ketemunya akan pasti 4%. Jadi kalau misalkan ini saya floating loss terus ya, ini kan PNL-nya turun nih, minus 1, sekian persen. Ini kalau turun terus, mencapai sekitar $15 atau pokoknya intinya sisanya margin balance saya tinggal 0,62 sama dengan ini atau 100%, maka posisi saya akan kena likuidasi. Ya, jadi tapi balance saya, sisa balance saya masih aman. Balance saya itu masih ada 300 USDT di sini.
dan hanya kena likuidasi di posisi yang barusan saya buka ini aja. Ya, kurang lebih itu saudara, ini adalah contoh dari penggunaan atau bagaimana open posisi menggunakan isolated dan cross margin. Nanti di video tutorial berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana buy, sell, dan juga lebih detail tentang penggunaan platform ini. Saya akan bicara lebih lanjut tentang bagaimana trading di Binance Futures. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu untuk kita semua.